Ini dia si Arnold. Sepertinya hari ini kau sudah bermain terlalu lama, Arnie. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah tidur. Selamat tidur, Arnold. Menghabiskan sepanjang hari bermain video game pasti akan terlihat jelas. Setelah kesenangan semacam itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya, kelumpuhan tidur. Tidur REM adalah keadaan di mana tubuh tidak bisa bergerak. Dalam kondisi kelumpuhan tidur, otakmu terbangun, tapi ototmu tetap tidak bergerak. Jadi kau bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak. Pada saat seperti ini, halusinasi mulai muncul dan rasanya seperti ada iblis yang menduduki. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ada apa, Arnie? Apa kau takut tidur dalam gelap? Sekitar 10% manusia di bumi menderita nyctophobia, rasa takut akan gelap. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini diturunkan secara genetik. Para leluhur kita takut dimakan oleh para predator di malam hari, sehingga imajinasi kita menggambarkan bayangan paling mengerikan dalam gelap. Sepertinya ada seseorang di balik jendela itu. Di dalam peringkat para pengecut di dunia, kau, Arnold, mendapat peringkat pertama. Semua rasa takut dibentuk di dalam amigdala otak. Perasaan takut dibentuk dalam kantung kecil berukuran 1,5 cm ini. Ada kejadian nyata di mana amigdala seseorang hancur karena penyakit Urbach-White. Hal ini melumpuhkan respon rasa takut secara permanen. Tapi ini tentu saja tidak berlaku untukmu, Arnold. Kau takut pada segala hal, bahkan bayanganmu sendiri. Oke, aku nyalakan lampunya. Hanya agar kau tahu, tidak ada siapapun di sini. Tapi tidur dengan lampu menyala juga merupakan ide buruk. Hal itu menekan jumlah melatonin yang diproduksi saat tidur, yang bisa mengakibatkan kelebihan berat badan. Karena itu, pilihannya sangat jelas. Agar kau ini tidak menjadi orang gemuk yang berperut gendut, kau harus tidur dalam gelap. Iya, tidur dengan perasaan ada orang lain di dalam kamar bukanlah hal yang mudah. Mungkin itu hanya imajinasimu. Atau mungkin tidak. Apakah kau sedang membakar semut, Arnold? Apakah ini membuatmu merasa seperti Tuhan? Kau meremehkan musuh. Wah, ironis sekali. Pemburu telah menjadi mangsa. Arnold, selamat ya. Kau sekarang berada di pusat perang paling kolosal dalam skala yang lebih besar dari semua perang kemanusiaan. 10 kuadrilium semut berpartisipasi di dalamnya. Pernahkah kau melihat angka sebanyak itu? Dan angka apa yang pernah kau lihat? Lihat di sana, para semut sedang bersiap untuk bertempur. Jika semut menjadi seukuran manusia, maka manusia tidak akan punya kesempatan. Bagaimanapun, seekor semut biasa akan mampu mengangkat sebuah gedung berlantai 16 di punggungnya dan berlari dengan kecepatan 55 km per jam. Dan ini dia tamunya datang. Mungkin melarikan diri, Arnold? Oh, Arnold, koordinasi di luar angkasa tidak pernah menjadi keahlianmu. Meskipun lihat, kau membuat mereka berputar dalam lingkaran dan mengarahkan pemimpinnya ke jejak feromonnya sendiri. Jika ini terjadi pada semut, mereka akan masuk ke dalam jebakan maut tanpa henti mengikuti bau mereka sendiri. Pemimpinnya akan mengarahkan pasukannya ke dalam lingkaran sampai mereka semua mati kelelahan. Kau adalah pahlawan bagi semut-semut ini, Arnold. Mereka ingin mengenalkanmu pada Ratu Semut. Tapi apa ini? Siapa yang harus bertarung untuk kekuasaan? Terkadang ratu kedua muncul di sarang semut. Akibatnya, kedua ratu mengadakan pertarungan mereka sendiri, memutuskan siapa yang menguasai sarang semut itu. Setelah pertarungan, para semut menentukan ratu mana yang paling mereka sukai. Wah, demokrasi sejati. Dan kemudian, mayoritas menghancurkan minoritas. Aku menarik kembali kata-kataku tentang demokrasi. Awas! Arnold, kau benar-benar beruntung. Kau berhasil bertahan bahkan dalam keadaan kudeta. Tapi apa-apaan ini? Sekarang kau tiba-tiba ada di antara mayat semut. Dan para semut menganggapmu sudah mati. Karena itu, mereka akan menguburmu hidup-hidup. Arnold adalah anak sial yang tidak berguna. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Efeknya sepertinya telah berlalu. Hai Arnold. Nah, sekarang kau tahu lebih banyak tentang dunia semut. Dan karena itu, apa lagi yang kau lakukan?
Kau benar-benar bodoh. Hari ini adalah hari pertama liburannya. Dan jangan berpikir bahwa aku merasa kasihan atas omong kosong ini. Atau aku peduli dengan komentarmu yang meminta untuk memberinya istirahat. Seseorang tanpa nama baru saja mengirimnya undangan gratis untuk berlibur di danau. Ini benar-benar tempat yang bagus, tetapi sayangnya cukup mencurigakan. Oh astaga gawat, itu Jason Voorhees. Jason adalah orang gila setinggi 7 kaki dengan nafsu besar akan kekerasan. Mencoba untuk kabur atau sembunyi sia-sia saja. Dia punya kemampuan yang sulit dijelaskan dan tiba-tiba muncul di belakang korbannya. Menyerang adalah salah satu pertahanan terbaik. Cepat jebaklah dia. Setelah disambar petir, Jason menjadi sangat tahan terhadap kerusakan. Tapi dia masih bisa dilawan dengan gergaji. Oh astaga Arnold, kau seperti monyet dengan geranat tangan. Aku tidak bisa mempercayaimu sama sekali. Sungguh di luar dugaan. Mungkin saja Jason tidak ingin kau mati dengan cara lain selain dari dia. Kenapa kau bertingkah sangat girang? Voorhees selalu bangkit, jadi kau harus segera membuat rencana B. Jika dia tidak bisa dihancurkan, maka kau harus membatasi kemampuannya untuk bergerak. Kau bisa mengecor beton di kakinya, dan dia tidak akan bisa mengejarmu. Walaupun ada satu masalah, beton perlu beberapa jam untuk mengeras. Kau harus terus mewaspadai Jason dan menghancurkan anggota tubuhnya setiap kali dia kembali pulih. Sekarang kalian bersama selamanya. Bidik lututnya Arnold, kerusakan akan lebih serius dan pemulihan akan memakan waktu lebih lama. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi? Arnold, aku adalah ayahmu. Setelah mencicipi makanan Asia dan juga Eropa, dia pulang untuk mencoba sesuatu yang lebih eksotis. Duduklah di sini dan pilih apa yang akan kau makan lebih dulu. Ayolah Arnold, ini mini mini mo. Satu gigitan dari bayi kobra bisa membunuh seekor gajah seberat 3 ton. Hampir tak ada udara di perutnya. Tapi ketika ular menyelam, ular bisa menahan napas hingga 10 jam. Cairan lambung akan mencernanya dalam 1,5 sampai 2 jam. Seolah-olah itu seekor ayam, dan semua sisanya harus keluar melalui anus. Oh lihat, itu bisa. Jika itu tidak menyentuh darahmu, itu tidak akan bisa membahayakanmu. Apa-apaan itu? Tapi begitu terkena luka atau sayatan, efek bisanya langsung terasa. Kelumpuhan, lalu kejang, dan setelah 15 menit kau akan mati. Tapi hanya jika kau tidak mendapatkan antidot. Oke, siapa yang membiarkan kataknya masuk? Sebanyak 1 gram dari racun Phyllobates terribilis bisa membunuh manusia 1 kota. Andai ada hewan kecil yang menginjak jejak katak ini, racunnya akan langsung membunuhmu. Bahkan jika kau terkena setetes kecil racunnya pada kulit, boom, kau akan mati. Katak itu akan pingsan 30 detik setelah masuk ke dalam perut. Dan 10 menit kematian yang menyakitkan akan menantimu. Dan antidot untuk racun itu belumlah ada jika kau bisa berhenti mencarinya. Dan jika racun kalajengking ditambahkan ke dalam racun Phyllobates, kekuatannya akan meningkat hingga 12 kali lipat. Ada permintaan terakhir, kau ingin para penonton untuk berlangganan dan memberikan tanda suka. Arnold, ayo sapa para penonton. Dan ucapkan selamat tinggal juga. Karena sekarang aku akan menghentikan jantungmu selama 1 nanodetik. Tenanglah, bodoh. Ini semua demi ilmu pengetahuan. Jantung adalah pompa yang membuat darah bergerak ke seluruh tubuh dengan kecepatan sekitar 25 mil atau 40 km per jam. Jalur yang dilalui darah lebih dari 100.000 km panjangnya. Dan jika sebuah pembuluh ini dibuat dalam 1 garis tali, ini akan mengikat dunia sebanyak 2 kali. 3, 2, 1, berhenti. Arnold, kau ngompol di celana ya? Dibutuhkan 0,4 detik untuk jantung berkontraksi dan istirahat. Jika semua jeda dijumlahkan dalam rata-rata hidup orang, ternyata jantung beristirahat selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memperhatikan jeda jika hanya untuk 1 nanodetik. Tapi aku sudah menemukan cara menerangkannya. Perhatikan dengan seksama, jantung menyerupai rumah 2 lantai. Ada 2 kamar di bagian atas disebut atrium kanan dan kiri, dan di bawah disebut ventricle. Dalam keadaan normal, darah dari atrium didorong ke ventricle dengan tekanan sedemikian
sedemikian rupa. Sehingga darah secara hipotetis dapat menyembur keluar lebih dari 9 meter atau hampir 30 kaki. Kemudian ventrikel mendorong darah ke paru-paru atau aorta dan kau hidup normal seperti biasa. Tapi jika ventrikel berhenti setidaknya selama 0,7 detik di saat semua bagian jantung lainnya bekerja, maka boom, jumlah darah yang mengalir berlipat ganda dan meledakkan tubuhmu. Bukan sekarang, Arnold. Kami membutuhkanmu, Arnold. Semua orang menyayangimu. Iya kan? Apa ini benar-benar terjadi? Arnold, apa kau akan menikah? Dunia dijangkiti oleh wabah baru. Ada titik-titik di kulit mereka yang terinfeksi. Ruam parah menutupi wajah mereka. Batuk terus-menerus. Dan gigi depan mereka itu copot. Agar mereka semua tidak diisolasi. Orang-orang melakukan penyuntikan massal dengan membeli vaksin di pasar gelap. Dengan sengaja membahayakan diri. Karena vaksin itu belum disetujui. Tapi mereka melakukan semua ini agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal. Arnold, sedang apa kau di sini? Oh, kau sedang berkencan? Keren. Tapi tentu kau bisa menemukan tempat yang lebih romantis dibanding kafe di pinggir kota seperti ini. Ini dia. Wow, kau bilang apa padanya hingga dia mau berkencan denganmu. Oh, bagaimana bisa ada banyak zombie di sini? Arnold, sepertinya Susie dalam masalah. Zombie pada umumnya memiliki kulit hijau dan baunya seperti kaki nenekku. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti pemain game biasa yang tidak makan selama 3 hari. Tapi tidak, zombie punya makanan sendiri. Biasanya, makhluk lucu ini memakan otak manusia. Arnold, apa yang kau lakukan? Wow, itu baru yang aku sebut dengan senjata. Siapa itu? Wow, tidak mungkin. Itu Chuck, si Norris. Dan dia punya segala jenis senjata di sini. Sekarang dia akan mulai menghajar. Alamak, ini terlihat brutal bahkan untuk standarku yang rendah. Tapi sangat keren. Astaga, ada berapa zombie di sana? Sepertinya hanya tersisa pria besar ini saja. Kau sebut itu pukulan? Ini baru pukulan. Kencanmu sepertinya dibatalkan karena serangan zombie yang tidak terduga. Arnold, jangan lupa soal Susie. Astaga, apa mereka itu abadi? Chuck, injak gasnya. Hah, itu lumayan juga. Oh tidak, lihat Arnie, kau dan Susie punya kesamaan. Sama sepertimu, dia kehilangan jarinya. Sepertinya keadaannya makin memburuk. Cepat, lakukan sesuatu. Kalian harus selamatkan dia. Jadi, ini orang yang bisa membantu kita. Siapa dia sebenarnya? Grigory Rasputin. Dia adalah orang paling misterius di abad 20. Dia disebut memiliki kemampuan hipnotis dan bakat penyembuhan yang luar biasa. Tempat yang sangat mengerikan. Bahkan lebih buruk dibanding kafe tempat kau undang Susie, Arnold. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mau kemana? Seperti inilah kantor dokter gigi yang akan kau bayangkan. 100% mengerikan. Hei, bisakah kita berhenti sebelum terlambat? Di sini, semua mengikuti tradisi terbaik perayaan ala Rusia. Vodka, balalaika, beruang, dan menari hingga pagi. Dan ini dia pria yang kita butuhkan, Grigory Rasputin. Ini dia orangnya. Sepertinya tabib kita sudah minum 80 ramuan. Sepertinya kau harus mengatasi semuanya sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Semua orang membicarakan vaksin terbaru. Banyak yang sudah mencobanya sendiri. Tapi ternyata vaksin itu ada efek sampingnya. Orang-orang berubah menjadi zombie. Grigory Rasputin ini ternyata seorang dukun sejati. Dia mengambil keuntungan dari keadaan itu dan menciptakan vaksin yang menghancurkan virus. Tapi mengubah makhluk hidup menjadi zombie. Bahkan Chuck pun terkejut. Chuck, giliranmu. Astaga, sial bagaimana dia melakukannya. Dia bahkan lebih keren dibanding saat di film Walker Texas Ranger. Ternyata Van Damme belajar dari orang ini. Ini dia bosnya. Orang besar ini tidak akan mudah untuk dikalahkan. Arnold, hanya kau yang tersisa. Arnie, kau adalah kesatria. Ingatlah semua yang aku ajarkan. Dan yang terpenting, ingatlah tidak ada musuh kecuali dirimu sendiri. Arnold, apa kau? Sudah kuduga. Selamat tinggal Arnold, kau orang baik. Oh, kini aku paham. Kejutan luar biasa. Arnold, aku ucapkan selamat. Karena kini kau akhirnya menikah, meski dengan zombie.
Walaupun kau sendiri juga zombie, tapi apa bedanya? Halo Arnold, kau sudah sering diteleportasi di acara sains kita. Tapi apa kau tidak penasaran bagaimana cara kerja teleportasi? Ada beberapa cara melakukan perjalanan melintasi waktu. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju? Australia? Tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat Arnie, kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil, kuanta, yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold. Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang, selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing. Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu. Sepertinya sekarang kita tahu bagaimana manusia akan membuat teleportasi pada tahun 2050. Oh, astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh, Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Iu, serang! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun, tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini, hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi, apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman. Lalu mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apa kau serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka.
Waktunya berpamitan, Arnie. Setidaknya di sana mereka akan hidup lebih baik. Inilah Arnold. Kini dia jadi hidangan Transylvania berisi nasi. Maaf Arnold, aku bukan penggemar berat adegan menyeramkan seperti itu. Jadi mari kita lihat beberapa informasi menarik. Kita doakan teman baru Arnold makan enak. Sekarang, mungkin kita perlu mengenal mereka lebih dekat. Jadi, werewolf disebut lycanthropes. Itu nama yang mereka dapat dari masa Yunani kuno. Pencipta ungkapan itu adalah Herodotus, seorang sejarawan 2500 tahun lalu, yang ketika mendeskripsikan Scythia, menyebut ada orang yang bisa berubah jadi serigala secara cepat. Sedangkan vampir, kata vampir pertama kali muncul dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford pada tahun 1734. Arnold, kau masih hidup. Aku senang sekali. Tapi tunggu, apa itu di lehermu? Tidak, kau pasti bercanda. Kau adalah orang pertama yang digigit vampir dan werewolf di saat yang bersamaan, Arnold. Saat ini aku penasaran kau akan jadi seperti apa. Sementara kau mencari tahu bagaimana hasilnya, aku akan beritahu sebuah fakta menarik. Pada tahun 1999, 907 orang Amerika membeli asuransi untuk diri mereka sendiri. Andai mereka berubah menjadi werewolf saat bulan purnama. Arnold, kau akan agak cepat dikenali jika terlihat seperti itu. Kau harus memilih wujud yang lebih tidak menonjol. Terlebih, di abad pertengahan, rambut merah dianggap sebagai vampir. Frankie sudah menambahkanmu ke dalam daftar temannya. Manis sekali. Dia juga mengumpulkan beberapa orang aneh. Sama sepertimu. Semua orang tahu tentang permusuhan lama antara vampir dan werewolf. Tapi aku tidak mengira akan melihat hal seperti itu dalam satu tubuh. Jadi sekarang kau lapar. Dan kau butuh makanan untuk 2 orang. Ayo, segera cari korbanmu. Korban yang sempurna. Selamat makan, Arnie. Tunggu, Arnold, di mana kau? Mau bagaimana lagi? Kau tidak bisa menentang panggilan alam. Tapi ingat untuk bersihkan diri setelahnya. Cara jadi penghisap darah yang keren, dengan sikapmu Arnold, kau harus mulai berpikir menjadi vegetarian. Aku lupa memperingatkanmu. Makhluk ganda 2 kali lipat lebih diburu. Kau perlu mengesampingkan perbedaanmu sekarang, karena kau punya musuh yang sama. Doa tidak akan menolongmu, kawan. Dan tentu saja, bawang putih mematikan bagimu sekarang. Dasar bodoh. Kau itu bukan korban perburuan pertama. Di abad ke-16, Parlemen Perancis meloloskan undang-undang untuk membasmi semua perubah bentuk. Hasilnya, sejak tahun 1520 hingga 1630, lebih dari 30.000 orang terbunuh di Perancis karena dianggap sebagai werewolf. Kota dalam keadaan kacau. 2 raksasa, King Kong dan Godzilla, sedang bertarung. Selamat pagi, Arnold. Apa rencanamu hari ini? Mungkin rencana hari ini adalah berusaha untuk tidak mati. Apa kau takut, Arnold? Tapi bagaimana jika semua ini hanya hayalan? Bagaimana jika aku bilang King Kong ataupun Godzilla tidak bisa bertahan hidup di bumi? Sangat sederhana. Lihat, manusia terbesar di dunia adalah Robert Pershing Wadlow. Tingginya 2 meter 72 sentimeter. Dan dia hidup hanya selama 22 tahun. Dia mengidap penyakit yang bernama gigantisme. Dengan penyakit ini, otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itu, dalam proses evolusi manusia, tinggi dan berat badan normal pun ditentukan. Dan karena itu, setiap penyimpangan besar dianggap penyakit. Salah satu tekanan terbesar ada pada jantung, yang harus mengedarkan 15 liter darah dibanding ukuran normal sebanyak 5 liter. Dan biasanya, jantung tidak bisa menahan dinamika berat seperti itu dalam waktu lama. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa ada makhluk raksasa lain di bumi seperti paus? Ya, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Kepadatan air lebih tinggi dibanding kepadatan udara. Dan hampir sama dengan kepadatan manusia. Karena itu kita bisa mengambang di permukaan air garam. Artinya bahwa habitat itu sendiri mendukung berat makhluk hidup tersebut. Contohnya, paus yang nenek moyangnya pada 50 juta tahun lalu sangat mirip dengan anjing bertapal. Godzilla dan King Kong bisa sama sekali tidak ada di bumi karena gravitasi kita.
Tapi kita anggap saja kita matikan gravitasi. Untuk secara ilmu pengetahuan membuat keberadaan Godzilla dan King Kong itu benar adanya. Segala hal di bumi tidak tertanam ke tanah, akan melayang ke luar angkasa, termasuk manusia yang jika berada di ruang terbuka akan terlempar ke ruang angkasa. Dan beberapa orang beruntung yang berada di dalam ruangan masih bisa hidup untuk beberapa waktu hingga akhirnya rumah-rumah itu terangkat terbang. Dan akhirnya planet kita akan benar-benar hancur berkeping-keping. Karena itu, untuk bisa menghancurkan bumi, kau tidak perlu menunggu pertarungan antara dua raksasa. Kau hanya perlu mematikan gravitasi. Bayangkan jika kau punya dua kepala, kau akan jauh lebih populer. Hidupmu akan jauh lebih menarik. Kau akan lebih cerdas dan akhirnya bisa belajar cara naik sepeda yang normal. Lihat, ini pria yang ada di pelang itu. Dia adalah si pemandu sirkus. Astaga, apakah singa itu baru saja menelan pria berkepala dua? Ternyata tidak. Sepertinya kepalanya baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa pertunjukan besar musim ini akan dibatalkan? Hei, sepertinya si manajer melihatmu dan ingin kau ikut serta. Tapi hanya jika kau setuju dua kepala ini dijahit ke tubuhmu. Bukankah itu yang selalu kau impikan, Arnold? Ya, karena kau setuju, kurasa kau harus cari tahu lebih banyak soal operasi ini. Transplantasi kepala pertama yang sukses dilakukan oleh Charles Guthrie pada 1908. Tapi dia melakukannya pada anjing. Salah satu kepala dijahit pada leher seekor anjing secara terbalik. Pada 1950-an, Demikov berhasil menempelkan kepala kedua yang berfungsi. Dia transplantasikan 20 kepala dengan tubuh depan anjing. Lalu kepala satu anjing ditransplantasikan pada tubuh yang lain. Lalu ada seekor monyet yang setelah proses transplantasi coba menggigit salah satu dokter. Pada tahun 2013, Sergio Canavero mengumumkan rencana transplantasi kepala manusia. Perkiraan biayanya adalah 12,8 juta dolar. Pada tahun 2017, di bawah kepemimpinannya, kepala manusia yang sudah meninggal ditransplantasi pada sesosok jasad. Sebenarnya itu cocok untukmu, Arnold. Sekarang saatnya melatih peranmu. Semoga kau tidak mengacaukan dan mempermalukan kepala-kepala ini. Kau harus bermain jagal sambil mengendarai sepeda roda satu di atas papan melewati lingkaran berapi. Ya, mereka sepertinya tidak suka kau bertindak bodoh, Arnie. Cobalah untuk tidak mengganggu para profesional yang mengatur tubuhmu. Di sini kau hanya diminta untuk tidak merusak penampilan. Acara pembukaan besar, seluruh mata tertuju ke arahmu, Arnold. Hari ini kau bagian utama pertunjukan ini. Semoga berhasil, kawan. Kau hebat. Hanya tinggal sedikit lagi dan apakah itu Tagaya di sana? Dia datang untuk melihatmu? Tidak, jangan teralihkan. Jangan sekarang, Arnold. Dasar bodoh. Dengan coba menjadi gentleman, kau justru mempermalukan diri sendiri dan Trull bersaudara. Itu kegagalan terbesar yang pernah dialami oleh sirkus ini. Psst, Arnold. Arnold, bangun! Kau membuat mereka sangat marah hingga ingin menyingkirkanmu. Kau tahu kau tidak bisa lari dari mereka, kan? Meskipun kau sangat ceroboh hingga sepertinya kau berhasil. Hampir berhasil. Piranha. Ada sekitar 50 jenis piranha dan hanya beberapa saja yang makan daging makhluk hidup. Sedangkan spesies lain entah vegetarian atau hanya makan bangkai. Arnie, tebak piranha apa yang akan kau temui? Anak pintar, kau benar. Untungnya bagi Arnie dan penonton kami yang kecewa, dalam ilmu pengetahuan belum pernah tercatat bahkan satu kasus pun piranha menyerang dan membunuh manusia. Kalau begitu, kita harus buat kasus seperti itu. Arnie, melompatlah. Seperti yang terlihat, kau sama sekali tidak menarik bagi mereka. Dan bahkan, mereka sendiri takut kepadamu. Keagresifan piranha bergantung pada beberapa faktor. Pertama adalah panas. Tolong tambahkan temperaturnya. Terima kasih. Panas ini akan membuat siapapun menggila. Saat musim kering, tinggi air di sungai menurun dan mencari makanan jadi jauh lebih sulit.
Ini mengarah kepada faktor besar kedua, rasa lapar. Piranha yang kelaparan bahkan bisa memakan kerabat mereka yang sakit dan lemah. Lalu bagaimana denganmu, Arnie? Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas mereka adalah kebutuhan untuk melindungi anak mereka. Ayah dan ibu tidak suka jika anak-anak mereka diganggu. Tambahkan sedikit irisan berdarah sebagai penggugah selera. Dan kau, Arnie, siap untuk bertemu para piranha. Struktur rahang mereka memungkinkan untuk merobek potongan besar daging mangsa mereka. Gigi setajam silet dengan panjang 4-5 mm bisa menggigit menembus otot dan bahkan tulang kecil. Arnie, lupakan saja jari tangan dan kakimu. Hanya dalam beberapa menit kau akan dapatkan kerangka yang sangat bersih. Salah satu perwakilan piranha terbesar beratnya bisa mencapai 1 kilogram. Tapi seberapa besar rahangnya agar bisa memakan Arnold termasuk semua tulangnya? Kita perbesar ukuran gigi piranha hingga 6 kali lipat. Gigi seperti itu bisa dengan mudah mencincang tulang menjadi serpihan sangat kecil.